Haleluya, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat sore buat kita semua. Bersyukur oleh anugerah kasih dan kebaikan Tuhan, kita ada sore hari ini bahkan boleh merayakan Natal bersama dengan jemaat di GPDI Bantai Mure. Maaf kalau salah sebut karena baru pertama kali saya pelayanan di tempat ini, dan terima kasih buat gembala dan rohani bahkan panitia yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Natal pada sore hari ini. Dan sebelum saya akan menyampaikan firman Natal, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena ada pendeta-pendeta tua bilang tidak dikenal tidak disayang. Saya pendeta di Mudaser, pelayanan di daerah Murun Raya. Jadi saya pelayanan pembalaan di Murun Raya. Kalau Bapak Ibu pernah ke PT IMK, PT Nomor Kencana, saya pas di depan bandara. Gereja saya pas di depan bandara PT Nomor Kencana, dan kurang lebih saya di Murun Raya 7 tahun. Dalam struktur organisasi saya dipercayakan menjadi ketua wilayah sama seperti Bapak Pendeta Joni Bakjon Bahihi. Ya, jadi beliau juga sama. Jadi kami dipercayakan di periode ini menjadi pimpinan majelis wilayah di kabupaten masing-masing. Dan oleh anugerah Tuhan saya beserta dengan istri, dengan anak saya nomor 2, bahkan ada mama mertua saya ikut juga bersama-sama dengan kami, karena saya tadi malam pelayanan di Natal jemaat di Pendre di Barito Utara. Dan habis dari sini kami harus berangkat ke Palangkaraya karena berhubung mau menjemput adik ipar saya, karena beberapa hari yang lalu adik ipar saya kerja di Kaltara, dosen di Kaltara, lalu dia mengalami kecelakaan dan baknya ini terkilir. Jadi untuk dia pulang angkat barang di bandara itu nggak bisa. Jadi saya bilang oke, nanti saya jemput, walaupun memang sibuk karena tanggal 25 kan hari Minggu, jadi dia berangkat besok. Jadi ada tanggal hari Sabtu baru kami ambil dia, karena dia sampai di bandara Palangkaraya itu hari Sabtu. Dan bersyukur saudara, saya senang saudara tiba di tempat ini, melihat kondisi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, bahkan undangan semua yang ada, bahkan gereja yang baru. Karena dulu saya beberapa bulan yang lalu, tahun kemarin saya lewat masih fondasi, lewat lagi tiang, lewat lagi sudah mulai atap, lewat lagi dinding, dan puji Tuhan hari ini kita boleh pakai gereja ini untuk semua karena anugerah Tuhan. Dan saya percaya bahwa kebaikan Tuhanlah yang menuntun sehingga di tempat ini terbangun satu buah gereja, satu bangunan gereja. Dan saya percaya itu karena Tuhan yang sudah memberikan berkat bagi jemaat bahkan hamba Tuhan di tempat ini, sehingga gereja ini boleh ada dan boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sidang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Sore hari ini mari kita buka Alkitab kita, yang bawa Alkitab yang masih ada buku atau Alkitab yang ada di HP kita, silakan, tidak apa-apa, yang penting sama-sama firman Tuhan. Di dalam Injil Matius seperti tema yang diberikan oleh gembala, atau tema ini adalah tema dari PGI, Persekutuan Gereja Indonesia. Injil Matius pasal 2 ayat 12. Injil Matius pasal 2 ayat yang ke-12, bagian yang terakhir, karena ini diambil dari bagian yang terakhir. Injil Matius pasal 2 ayat 12, bagian terakhir. Saya rindu kita berdiri bersama-sama supaya semangat untuk membaca firman Tuhan. Kita berdiri bersama-sama dan kita baca sama-sama ayat ini. Injil Matius pasal 2 ayat yang ke-12, bagian yang terakhir. 1, 2, 3. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Puji Tuhan, Yesus berkati, silakan dulu. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, ayat ini adalah tema yang dikeluarkan oleh Persekutuan Gereja Indonesia, mengeluarkan tema yang berjudul yang ada di belakang saya yang sudah baca tadi,
maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Firman Tuhan ini berbicara tentang sebuah peristiwa yang terjadi pada zaman ketika Yesus lahir. Lalu ada orang yang namanya orang Majus, saudara. Kalau saudara lihat dalam bagian ini disebut orang Majus. Karena Alkitab tidak tulis orang Majus namanya siapa, tidak ada. Entah namanya kayak saya begini, atau namanya kayak Pak Joni, atau namanya kayak Pak Holi, bukan. Ada di Alkitab tidak menuliskan siapa nama mereka. Yang ada ditulis adalah orang Majus. Nah, orang Majus pada waktu itu saudara adalah seseorang yang cukup terkenal karena mereka dikategorikan adalah orang-orang pintar atau orang-orang berhikmat, saudara. Atau pada zaman sekarang disebut dengan ilmuwan. Karena mereka mempelajari tentang bintang-bintang, tentang benda-benda yang ada di atas langit. Itu kata orang Majus. Tapi saudara, saya tidak akan bawa saudara dalam satu rema Natal bahwa kita akan pelajari tentang orang Majus. Sudah, saudara, saya tidak akan bawa saudara ke situ. Tapi saya ingin pelajari, saya akan bawa saudara dalam maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sebelum bagian ini ditulis, sebelum bagian ini ditaruh di Alkitab, sebelum orang Majus mengambil jalan pulang melalui jalan lain, ada beberapa hal yang akan kita lihat dalam Alkitab. Apa yang terjadi ketika hal ini muncul, saudara? Apa yang terjadi sebelum pulang mereka melalui jalan lain? Ada hal-hal yang penting yang perlu kita pelajari, dan saya rindu, saya berdoa supaya bagian ini sebelum kita masuk dalam melalui jalan lain, saudara dan saya diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Saya rindu dan saya berdoa supaya ketika kita menemukan apa di balik melalui jalan lain ini, maka saya rindu saudara dan saya diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan hanya sekedar berpikir yang penting saya sudah datang, ini sudah Natal ini. Biasa kalau Natal ini dapat apa namanya nasi bungkus, nasi kotak, jadi dapat nasi kotak. Jangan saudara rugi kalau akhirnya dalam pemikiran kita hanya berpikir sebentar saya dapat nasi kotak. Jangan saudara. Tapi marilah saudara datang ke tempat ini dengan hati yang sungguh, ingin melihat ada apa sehingga orang Majus akhirnya mengambil jalan lain. Saya bersyukur saudara bahwa tema yang luar biasa dikeluarkan oleh PGI, bahkan gereja kami, Gereja Pentakosta di Indonesia lewat Majelis Daerah Kalimantan Tengah, mengeluarkan satu tema dengan judul Yesus Kristus, jaminan satu-satunya untuk menuju keselamatan. Yesus Kristus, jaminan satu-satunya. PGI mengeluarkan, maka pulanglah mereka melalui jalan lain. Saya coba lihat di link PGI, saudara. Kenapa, tema apa penyebab sehingga PGI mengeluarkan tema ini, saudara? Kemudian yang takut berlebihan, Pak Pendeta. Apa penyebab sehingga PGI mengeluarkan tema ini? Saya lihat bahwa PGI mengambil alasan karena beberapa tahun belakangan yang sudah kita lewati, kita mengalami yang namanya COVID. Dan PGI beriman, lewat tema ini kita tidak akan kembali ke jalan itu, tapi kita akan kembali ke jalan satu jalan yang menyenangkan dan berbahagia bersama dengan Tuhan. Amin. PGI tidak mau lagi kita kembali ke belakang yang pernah kita alami 2 tahun yang sudah lewat, 2-3 tahun yang sudah lewat kita mengalami COVID. Tidak sedikit kematian terjadi ketika COVID ini ada. Bahkan kita sendiri yang bekerja was-was bersama kemari penuh dengan aturan. Dan PGI mungkin saya lihat di linknya itu sedang mengambil tema, maka pulanglah mereka ke negeri, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kita tidak mau lagi balik ke situ. Seperti yang saya katakan tadi, saya tidak ingin membawa rema ini hanya sekedar saudara memahami tentang jalan lain, bukan itu saudara. Mari kita akan perhatikan baik-baik, kita akan pelajari baik-baik. Ada apa di balik dari mereka pulang ke negeri yang lain, dari melalui jalan lain. Mari kita lihat Alkitab. Dalam ayat 10 dia bilang begini, mari kita lihat ayat 10, Matius tadi. Matius pasal 2 ayat 10 dia bilang begini. Ayat 10 dia bilang begini. Ketika mereka melihat bintang itu, perhatikan baik-baik. Ketika mereka melihat bintang itu,
sangat bersukacitalah mereka. Perhatikan baik-baik, ayat 10 bilang, ketika mereka melihat bintang itu, bersukacitalah mereka. Yang saya kategorikan dalam poin yang pertama bahwa pertemuan dengan Yesus mengubah hidup kita. Amin. Pertemuan kita dengan Yesus mengubah cara kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena orang Majus ketika dia lihat bintang itu, kata firman Tuhan, bersukacitalah mereka. Haleluya. Sama dengan kehidupan kita, ketika engkau bertemu dengan Yesus, mengubah kehidupan kita menjadi hidup yang penuh dengan sukacita. Haleluya. Maka sebelum mereka melalui jalan lain, ada poin-poin tertentu ternyata yang dilalui oleh orang Majus, sehingga ketika mereka bertemu dengan bintang itu, ketika mereka melihat bintang itu dan melihat bayi Yesus yang ada dalam palungan, kata firman Tuhan, maka bersukacitalah mereka. Saya percaya bahwa kehidupan kita, mari kita umat Tuhan, ketika engkau bertemu dengan Sang Juru Selamat, Dialah jaminan satu-satunya dalam kehidupan kita untuk keselamatan. Maka hidupmu penuh dengan damai sejahtera. Haleluya. Jangan sampai saudara-saudara punya Juru Selamat Yesus Kristus lalu kita tidak hidup dalam sukacita. Jangan sampai saudara. Tapi marilah sama dengan orang Majus. Orang Majus ini saudara tidak tahu. Saya lihat latar belakang dari orang Majus ini adalah orang yang tidak tahu tentang Yesus. Bahkan maaf saudara, waktu mereka datang kepada Herodes, Herodes bertanya begini kepada ahli Taurat atau orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dia bertanya, di manakah Mesias akan lahir? Lalu mereka menjelaskan, di ini kata firman Tuhan, seperti yang dibuatkan yang kita dengar tadi yang dibuat oleh Nabi Yesaya, saudara. Dan waktu mereka tahu itu, saudara, betapa bersukacitanya mereka ketika mereka bertemu dengan Yesus yang Juru Selamat itu. Ada apa? Kenapa mereka bisa bersukacita? Mereka tahu bahwa Yesus Kristus sang penyelamat yang luar biasa. Amin. Mereka tahu bahwa Yesus Kristus yang mereka temukan, bintang yang mereka lihat, itulah yang akan menyelamatkan dunia dari dosa manusia. Haleluya. Dan biarlah itu menjadi milik bagian kita. Itu menjadi milik saya dan saudara. Saya bukan mau. Saya bersyukur saudara ketika percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh, ketika mengambil keputusan melayani Tuhan, sampai hari ini saya percaya saya hidup itu karena pertolongan Tuhan. Dan itu menjadi milik bagian kita. Amin. Saudara pun harus begitu, saudara. Jemaat Tuhan harus sama, saudara. Kita pun harus ada dalam satu fase, satu titik di mana kita harus bersukacita karena ternyata penolong yang sejati seperti lagu yang tadi, penolong yang sejati adalah Yesus Kristus Tuhan saya dan saudara. Ia ditemukan oleh orang Majus. Sehingga muncul bagian ini, maka pulanglah mereka ke negeri yang lain, saudara. Karena kenapa harus pulang ke negeri yang lain? Saya percaya, saudara, kalau pada waktu itu mereka balik ke jalan yang waktu mereka datang sebelum mereka bertemu dengan Yesus. Waktu mereka balik, apalagi kata Herodes begini. Nanti kalau kalian sudah dapat, katanya, kalau sudah lihat di ayat-ayat sebelumnya. Kalau kalian sudah dapat raja yang baru lahir, balik lagi ke saya. Tujuan Herodes apa? Supaya Herodes mau membunuh di Yesus. Kalau seandainya, perhatikan baik-baik, seandainya waktu itu orang Majus ini balik lalu melalui jalan itu, tidak melalui jalan lain, maka yang akan terjadi tidak digenapi apa yang difirmankan oleh Tuhan, bahwa Yesus harus mati di atas kayu sekali. Amin. Kalau seandainya orang Majus ini balik, dia ikutin jalan yang pertama dia datang, saya percaya keselamatan tidak akan terjadi dalam kehidupan kita, karena nubuatan firman Tuhan dalam perjanjian lama tidak akan tergenapi. Tapi mereka harus melalui jalan lain supaya firman Tuhan dalam perjanjian lama digenapi. Yesus harus mati di atas kayu salib, bukan mati waktu dia masih kecil. Amin. Dan itu yang terjadi, saudara. Akhirnya mereka harus pulang melalui jalan lain, yang dalam sebelum mereka pulang ke negeri mereka melalui jalan lain, mereka bertemu dengan Yesus sang bintang itu dan mereka bersukacita di dalam. Amin. Ayat 10 bilang, maka bersukacitalah mereka. Saya harapkan dan saya imani, saya percaya bahwa kita juga ketika engkau ada dalam satu keadaan di mana engkau bertemu dengan Tuhan secara pribadi, pergaulanmu secara pribadi dengan Tuhan, maka akan ada sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Lupakan kita bahwa Yeremia bilang bahwa Tuhan kita merencanakan bukan perencanaan kecelakaan, tetapi rencana yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Dan orang Majus mengambil tindakan ini, Bapak Ibu.
Orang Majus mengambil satu tindakan, dia harus melalui jalan lain karena dia mau, dia percaya apa yang dia terima itu untuk keselamatan dalam hidupnya. Yang kedua, selalu kita akan masuk melalui jalan lain. Yang kedua, kita kayak ini. Ayat 11 dia bilang begini, saudara lihat di jalan kedua. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, perhatikan baik-baik, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Perhatikan baik-baik. Dalam kategori yang kedua saya ambil dalam bagian ini sebelum mereka melalui jalan lain. Saya tulis dalam HP saya tulis begini. Dalam pertemuan dengan Yesus ada penyembahan dan persembahan. Haleluya. Ketika orang Majus lihat Yesus ada di dalam beserta dengan Maria ibunya, mereka langsung sujud menyembah. Kata sujud ini saudara dalam bahasa asli masih menggunakan kata saudara yang betul-betul sujud menyembah sampai ke kaki. Masih melakukan penyembahan sampai ke tanah saudara, sampai dahinya itu ke tanah. Dalam bahasa aslinya menggunakan kata proskuneo saudara, dia menurunkan kepala jidatnya saudara sampai ke lantai untuk menyembah Yesus. Maka dalam hal ini saya ambil kesimpulan bahwa pertemuan dengan Yesus ada penyembahan. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu datang ibadah, saudara kalau datang beribadah, kalau saudara memuliakan nama Tuhan, saudara tepuk tangan, saudara menyembah Tuhan, saudara menyanyi, itu penyembahan saudara di hadapan Tuhan. Amin. Jadi kalau ada bilang, kenapa orang Kristen kalau ibadah harus nyanyi-nyanyi? Dengar baik-baik, pertemuan dengan Yesus menghasilkan penyembahan. Amin. Tidak ada firman Tuhan. Yesus bilang begini saudara. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 1, tujuan Tuhan ciptakan manusia adalah hanya satu, untuk menyembah Dia yang menciptakan kita. Haleluya. Tidak ada tujuan lain seorang manusia kalau bukan untuk menyembah Tuhan. Ketika gagal dalam penyembahan, Tuhan giring bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tujuannya kata firman Tuhan apa? Bawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk datang beribadah kepada Allah Tuhan kita. Artinya apa saudara? Ternyata orang Majus sadari itu. Lewat gerakan Roh Kudus, mereka tunduk sujud dan menyembah karena mereka tahu pertemuan dengan Yesus menghasilkan penyembahan. Haleluya. Jadi jangan sama saudara, jangan saudara pikir datang ke gereja saudara yang penting sudah duduk. Jangan saudara, mari ketika aku datang ke gereja, dengan orang Majus ini bukan orang asal-asal saudara. Orang Majus sudah lihat dia mempersembahkan apa, coba sudah lihat persembahannya saudara. Lalu sujud menyembah Dia, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahannya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Zaman dulu emas, sampai sekarang emas masih berharga. Zaman dulu emas, kemenyan, dan mur itu berharga. Artinya mereka bukan orang biasa, orang kaya, orang yang berduit saudara. Dengan kondisi mereka seperti orang pintar, orang berhikmat, ilmuwan, mereka banyak uang saudara. Tapi karena ada Yesus di dalamnya, mereka harus sujud menyembah kepada Tuhan, Sang Juru Selamat kita. Haleluya. Maka betapa pentingnya penyembahan itu. Tadi saudara, karena saya masih terlalu memperhatikan, karena beberapa hari kemarin sebelum saya berangkat ke sini saudara, saya agak sibuk sedikit saudara. Bahkan hari ini saudara, saya harusnya ada mendampingi dari Kementerian SDM saudara untuk mengecek satu tempat pekerjaan kami saudara. Selain saya pelayanan, saya dipercayakan di satu tempat mengerjakan sesuatu saudara. Dan harus saya ada ikut saudara mendampingi, karena waktu kemarin pagi saya ditelepon supaya saya yang mendampingi untuk dari Kementerian SDM, Kementerian Pusat SDM untuk datang mengecek saudara. Saya bilang saya sudah janji, saya terus pelayanan khotbah di dua tempat. Jadi mohon maaf, siapa yang bisa diperintahkan di kantor saudara. Jadi akhirnya diputuskan ada 2 orang yang harus mendampingi mereka, teman-teman saya bisa. Dalam perenungan saya saudara, saya lihat tadi pas di TV seperti kan, saya kira waktu hari tempat ini tema GPDI, ternyata PGPI saudara. Waktu saya mau lihat jam,
Maka saya siapkan saudara tema GPDI saudara, karena sudah berapa kali saya sebutkan itu saudara, baik di rumah lain maupun di sini. Tapi setelah saya lihat, saya merenungkan betapa banyak penyembahan saya di hadapan Tuhan sepanjang tahun 2022. Coba saudara renungkan dalam kehidupan saudara. Berapa banyak sudah penyembahan kita selama tahun 2022 di hadapan Tuhan. Kalau penyembahan kita masih kurang, dengar baik-baik, orang maju, orang hebat saudara, dia memberikan penyembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita pun orang Kristen, orang percaya harus memberikan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Dia yang rela mati di atas kayu salib. Apa yang membuat kita sehingga tidak mau menyembah Tuhan? Apa yang membuat kita takut sehingga kita harus datang menyembah kepada Tuhan? Tidak ada saudara. Kata firman Tuhan bahwa kasih Kristus tidak akan menjauhkan kita dari masalah, tidak akan bisa menjauhkan kita dari persoalan, tidak bisa menghambat kita, tidak bisa melarang kita, melanggar kita. Kasih Kristus akan tetap ada sehingga kita wajib untuk menyembah Tuhan dalam hidup kita. Dia butuh penyembahan kita. Dia butuh penyembahan saya dan saudara. Dia butuh penyembahan Bapak Ibu, jemaat Tuhan. Dia butuh pujian. Jangan berpikir nyanyi-nyanyi apa namanya, ada orang bilang aduh nyanyi saya ini pas, dengar baik-baik. Kalau aku sudah masuk kamar untuk menyanyi untuk Tuhan, tidak ada orang yang dengar, tidak ada pas itu. Urusan dengan Bapak di surga, yang penting hati menyembah benar kepada Tuhan. Karena firman Tuhan bilang apa? Kalau berdoa di mana saudara? Apa yang Matius pasal 5 bilang? Masuklah ke kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah, maka engkau dan Bapamu di surga yang tahu apa yang sementara berdua, Bapamu dan engkau sementara bicarakan di dalam kamar. Dari tempatmu hati ini, dia melihat apa yang sementara kita bicarakan dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan tak bilang harus ini, harus itu, tidak ada. Kalau engkau beribadah di rumah Tuhan, engkau harus memuji Tuhan. Walaupun suaramu pas, tidak ada masalah. Yang penting hatimu sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan, menyanyi kepada Tuhan. Amin. Inilah yang dilakukan oleh orang Majus. Ternyata dalam penyembahan menghasilkan persembahan. Jangan keliru Bapak Ibu. Ada orang bilang, oh, yang kali masuk gereja kasih persembahan, yang kali masuk gereja kasih persembahan. Dengar, Tuhan tak butuh duitmu, benar. Tuhan kita maha kaya, Dia yang dapat firman Tuhan, baik di surga maupun di bumi ini milik Tuhan. Dia tak butuh uangmu, tapi Dia butuh pekerjaan. Pekerjaan Tuhan butuh uangmu, karena pekerjaan Tuhan yang akan menolong, yang akan mengabarkan. Nah, ada orang bilang begini, umpamanya saya ini, Pak Holi, Pak Gembala, dia datang dari Nado, jauh-jauh datang dari Nado. Kalau cuma mengikuti saudara di tempat di kampung kelahiran Bapak Gembala kita Holi ini, kiri kanan Abang Mas saudara, kiri kanan ke belakang itu ada yang dia Abang Mas saudara. Jadi kalau sebenarnya cuma ingin tinggal di kampung, saya yakin sukses saudara. Dan selama mereka masih di kampung belum terpanggil untuk melayani Tuhan, ada aja berkat Tuhan. Karena kalau saudara pernah ke saya hampir berdekatan kampung, bersebelahan lah, termasuk bersebelahan kampung dan Bapak Gembala. Di tempat mereka ini memang kiri kanan ke belakang itu tambang emas saudara. Dan saya percaya karena panggilan Tuhan dia ada di tempat ini. Amin. Itu bukan karena maunya dia, tapi karena Tuhan ingin membawa kita, saudara dan saya, untuk dalam satu keselamatan, bahwa lewat hamba Tuhan ini nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Amin. Saya percaya dengan hal itu saudara. Tidak mungkin sesuatu terjadi tanpa campur tangan daripada Tuhan. Saya percaya bahwa kalau hari ini kita ibadah di gereja ini, itu karena ada penyembahan di tempat ini. Amin. Itu karena ada persembahan di tempat ini. Amin. Itu untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Maka dari itu saya rindukan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Bahkan kita semua yang ada. Kalau engkau rasa engkau orang yang percaya beriman kepada Yesus, rubah hidupmu, menyembah Tuhan dan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Ini yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Maka itu yang dilakukan orang Majus. Bagian pertama orang Majus berkata bahwa orang Majus mengambil tindakan pertemuan dengan Yesus, mengubah hidup menjadi penuh dengan sukacita. Dalam pertemuan dengan Yesus ada penyembahan, ada persembahan. Yang ketiga ayat 12 bagian ada yang bilang begini. Supaya nggak lama-lama nanti kena tegur dari Gembala. Ayat 12 bilang begini, 12 kali begini. Dan karena sebelum kita akan masuk ke ayat ini saudara, dan karena diperingatkan dalam mimpi
supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kita kembali ke bagian A, dengar baik-baik. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Saya ambil bagian ini, petunjuk Tuhan menjauhkan dari bahaya. Haleluya. Sama yang saya bilang tadi, kalau seandainya orang Majus ini waktu mereka ketemu dengan Yesus, mereka balik ke jalan itu, bertemu dengan Herodes, yang akan terjadi adalah pembunuhan. Dan saya percaya mereka pun akan dibunuh. Sehingga Tuhan memberikan mimpi kepada orang Majus untuk tidak melalui jalan itu, lalu harus melalui jalan lain. Dengar firman Tuhan. Kalau petunjuk Tuhan dia bilang engkau harus ke kiri, engkau harus jalan ke kiri. Kalau petunjuk Tuhan bilang engkau ke kanan, engkau harus ke kanan. Kalau Tuhan bilang engkau lurus, engkau harus lurus. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena ternyata jalan Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Jalan Tuhan, kata firman Tuhan, manusia boleh merancangkan apa yang bisa dia rencanakan, tapi semua terjadi adalah keputusan Tuhan sendiri, bukan kita manusia. Amin. Maka wajiblah kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen harus mengikuti apa kata Tuhan, berjalan sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Banyak kan kita orang Kristen ini, yang terserah saya mau ke kiri mau ke kanan, jangan begitu saudara. Saya ingat Musa saudara ketika dia mau melaksanakan satu peperangan saudara menghadapi raja-raja pada waktu mereka keluar dari bangsa Israel, dia pernah bilang begini, kalau bukan Tuhan di depan, saya tidak akan pernah maju. Daud pun pernah bilang begini, kalau bukan Tuhan yang duluan maju di depan, saya tidak akan maju. Dengan baik-baik saya bilang kepada jemaat Tuhan, kalau bukan Tuhan yang menyuruh kita berjalan, jangan pernah kita berjalan. Maka jemaat apakah Amsal pasal 3 itu pernah bilang, sertai Tuhan dalam setiap lakumu, maka semua yang kau kerjakan pasti diberkati. Amin. Maka kita harus percaya bagian ini saudara. Kenapa akhirnya Pak orang Majus ini mengambil tindakan ini? Karena ternyata orang Majus telah diperingatkan dalam mimpi supaya mereka jangan kembali kepada jalan itu, tapi harus melalui jalan lain supaya mereka hidup dalam petunjuk Tuhan, dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Kita pun mau saudara, saya mau saudara, perjalanan saya selalu berdoa, Tuhan jauhkan saya dari mara bahaya. Tuhan ada di depan saya, tangan kanan Tuhan yang menopang saya, tangan kanan Tuhan yang memegang saya, supaya perjalanan kami beruntung dan berhasil. Amin. Yakinlah dengan ini saudara, kalau petunjuk Tuhan itu yang terbaik, kenapa kita harus cari petunjuk yang lain? Kalau petunjuk Tuhan itu yang paling terbaik, ngapain kita cari petunjuk yang lain? Yakinkan hidupmu bahwa hidupmu sementara dalam petunjuk Tuhan. Amin. Yang terakhir saudara, bagian yang keempat saudara, akhirnya ketika mereka bertemu dengan Tuhan ada sukacita, pertemuan dengan Yesus ada penyembahan dan ada persembahan. Pertemuan dengan Yesus ternyata petunjuk Tuhan menjadikan hidup kita jauh dari mara bahaya. Bagian yang keempat dia bilang, maka pulanglah mereka ke negeri yang lain, maka pulanglah mereka melalui jalan lain saudara. Ternyata dalam hal ini bagian keempat adalah jalan Tuhan adalah yang terbaik. Amin. Haleluya. Ternyata jalan Tuhan, saya ambil poin yang keempat, jalan Tuhan adalah yang terbaik. Kenapa jalan Tuhan adalah yang terbaik? Itulah yang disampaikan oleh firman Tuhan. Ketika diperingatkan oleh mimpi oleh Tuhan, maka orang Majus melalui jalan lain dan mereka sampai di negerinya dengan penuh sukacita karena mereka bertemu dengan Sang Juru Selamat yang telah menebus kita dari lumpur dosa. Haleluya. Wah, betapa bahagianya ternyata orang Majus ini ketika dia bertemu dengan Yesus, pulang dengan kegembiraan sampai di negerinya. Dia sampaikan dari kesaksian bahwa kami telah bertemu dengan Juru Selamat yang dijanjikan ratusan tahun, telah dijanjikan dalam kehidupan kita, telah ada lahir di dunia ini, dan hari ini kita peringati hari kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Jadi kalau Tuhan bawa kita,
Kalian harus lewat jalan lain, harus usah hidup di tempat yang itu lagi. Harus kita ikuti. Kamu dengar baik-baik firman Tuhan bagian keempat, jalan lain ini adalah jalan Tuhan, pasti yang terbaik. Kalau tahun 2022 ini ada begitu banyak masalah yang terjadi, yang saudara tahu persoalan, saya sudah tahu persoalan yang terjadi begini. Jangan lagi saudara ikut jalan itu, tapi jalan bersama dengan Tuhan. Maka kata firman Tuhan, ketika berjalan bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka dia memberkati hidup saya, saudara. Amin. Dia menjagamu, dia menolongmu, dia memberikan kesehatan, dia memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Ternyata lewat jalan bersama dengan Tuhan, apapun posisi kita, apapun persoalan kita, apapun masalah kita, kalau kita sementara berjalan dengan Tuhan, dengar baik-baik, itulah jalan yang terbaik dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan biarlah jalan lain ini mengingatkan kita, saya mau berjalan di jalan Tuhan, amin. Jangan berjalan di jalan yang lain, saudara. Dulu saudara, waktu kami masih sedikit kesaksian. Waktu kami masih sekolah, saudara, masih di asrama, saudara. Ada satu dosen kami pernah memberikan kami statement begini, memberikan satu ilustrasi. Dia bilang begini, kalau jalan itu katanya, jangan terlalu di tengah, harus di pinggir-pinggir. Kalau terlalu di tengah ditabrak orang. Dia bilang begitu. Saya pikir-pikir apa maksudnya. Ternyata setelah saya pahami, saudara, apa maksudnya, saudara. Di jalan itu ada garis tengah, saudara. Kalau saudara tahu jalan kiri kanan ada di tengah, saudara. Dia bilang jangan katanya terlalu di tengah, nanti tabrak mobil. Itu ilustrasi tentang perjalanan lalu lintas. Tapi dengan baik-baik, ilustrasi yang terbaik adalah ketika engkau berjalan di jalan Tuhan. Jangan kita yang pegang tangan Tuhan, tapi perintahkan, minta kepada Tuhan. Tuhan yang pegang tangan kita. Haleluya. Kalau kita yang pegang tangan Tuhan, dengar kita manusia penuh dengan keterbatasan. Satu waktu tangan kita bisa lepas dengan tangan Tuhan. Tapi dengar baik-baik, kalau tangan Tuhan yang pegang kita sampai pada akhir zaman, kata firman Tuhan, Dia akan menyertai kita dan tidak akan melepaskan saya dan saudara. Haleluya. Maka yakinlah kalau hidupmu Anda bersama dengan Tuhan, Dia Tuhan yang terus menolong dan menyertai firman saya dan saudara. Rema Natal malam hari ini, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Dengar baik-baik. Yakinlah bahwa jalan yang engkau akan tempuh ada Tuhan di dalamnya. Yakinlah jalan yang engkau tempuh akan mengakibatkan hal yang baik, akan mendatangkan hal yang baik. Karena kenapa? Karena dalam jalan itu ada Tuhan Yesus Kristus yang menjaga dan menolong kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati buat kebenaran firman Tuhan ini, dan firman Tuhan ini mengingatkan kita, rema kita pada Natal tahun ini. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Itu menjadi milik bagian kita, karena di jalan itu ada Tuhan yang menyertai dan menolong kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, dan saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Jadi jangan pernah menyerah. Kalau saat ini mungkin kita sedang